Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang masih berjalan nih, yang berjudul Long Time No Sex. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Waduh, awal-awal kita disuguhi hubungan panas pasangan yang berciuman di lorong sebuah apartemen. Mereka juga melanjutkannya hingga ke dalam kamar. Tentu, semuanya menyenangkan sampai 7 tahun kemudian. Mereka sudah menikah. Tapi, mereka saling bosan satu sama lain. Keadaan keuangan mereka juga nggak baik dan berjuang susah payah membayar cicilan rumah. Pasangan kita kali ini adalah Ujin dan Samuel, yang mungkin tidak lagi tertarik satu sama lain secara fisik, tetapi masih bertahan untuk bersama. Tak disangkal, kehidupan seks yang biasa mereka nikmati bersama, kini mereka lakukan sendiri-sendiri di ruangan yang terpisah. Ujin bekerja sebagai resepsionis hotel mewah. Namun, meski terlihat mewah, hal itu tidak menghentikan para pezina untuk bertanya tentang tarif per jamnya. Ya Ujin bilang nggak bisa oi, di sini tarifnya per malam, ini kan hotel. Dengan terpaksa, pelanggan akhirnya membayar tarif semalam di hotel itu. Tapi dengan meminjam uang dong kepada Ujin, mau selingkuh tapi nggak ada modal ini orang. Setelah pelanggan itu pergi, Ujin menulis catatan di sebuah buku. Dia menulis nama pelanggan tadi, apa pekerjaannya, dan apa utangnya. Sedangkan Samuel bekerja sebagai supir taksi. Tapi Samuel tuh kayak nggak niat gitu buat nyupir taksi. Sampai ada seseorang yang tiba-tiba masuk ke taksinya dan minta dianterin ke tempat yang agak jauh. Samuel awalnya menolak, tapi karena dibayar 500.000 won, yang kalau dirupiahkan sekitar 5 juta, ya udah, akhirnya dia terima deh. Namun di tengah perjalanan, si pelanggan taksi tiba-tiba meminta Samuel berhenti di suatu tempat sebelum menuju lokasi akhir. Pelanggan itu juga meminta Samuel untuk nungguin dia 10-60 menit. Tentu, awalnya Samuel nggak mau, tapi dia dikasih duit lagi. Jadi ya udah deh, dia nggak nolak. Sembari nunggu pelanggannya, Samuel tidur di taksinya. Tapi karena hujan deras dan banjir, taksinya kelelep dong. Jadi penuh air deh. Jadinya taksinya rusak total dan benar-benar nggak bisa diperbaiki. Terus, apesnya Samuel juga nggak bisa klaim asuransi. Soalnya Samuel parkir di zona larang parkir dan ada buktinya. Daripada memberitahu istrinya tentang kemalangan ini, dia akhirnya berbohong. Bilang kalau taksinya lagi di bengkel karena taksinya ditabrak sewaktu temannya gantian shift sama dia. Kemudian, Samuel dan Ujin mendatangi rumah teman mereka yang kaya raya. Namanya Jungsu dan Seon. Di sana juga kita bertemu dengan anak mereka. Ternyata anaknya itu pintar jual beli saham dong, padahal usianya masih kecil. Seon dan Ujin akhirnya berbicara berdua. Seon cerita, sekarang suamiku kayaknya berubah loh. Padahal dia tuh dulu minta bercinta minimal sehari sekali. Tapi udah setahunan ini ya, dia berubah. Makin kesini makin gak pernah minta loh dia. Dan tahu nggak yang sekarang paling berubah apa? Tanya Seon. Terus Ujin jawab, emangnya apa? Ukurannya? Ketebalannya? Apa dong? Nah, dijawab sama Suyon. Ih, bukan. Tapi volume spermanya. Gubraks deh. Ada ya yang merhatiin ginian. Di tempat lain, ternyata para pria juga berbicara. Dan ternyata si Jungsu ini selingkuh. Dia bilang ke Samuel kalau dia merasa pacarnya selingkuh. Ya jelas Samuel bingung. Pacar gimana maksudnya? Kan kamu udah punya istri. Kamu selingkuh? Dijawablah sama Jungsu. Kamu bisa mencintai hingga 2 wanita sekaligus. Aduh, please jangan diikutin ya sahabat nonton. Di sisi lain, Seon tanya, kapan kamu terakhir kali bercinta Ujin? Ujin jawab, wah udah nggak ingat loh kapan terakhir kali dia dan Samuel bercinta. Terus Seon bilang, nggak bisa gitu loh. Laki-laki tuh ya, kalau nggak bercinta di dalam pernikahannya, dia pasti bercinta di luar pernikahannya. Ujin jadi kepikiran deh dengan kata-kata Seon. Dan tiba-tiba, Jungsu meminta Samuel untuk menemaninya ke pertandingan baseball. Tapi ternyata tujuan Jungsu itu buat buntutin pacarnya yang selingkuh. Jungsu dan pacarnya akhirnya bertemu. Dan Jungsu setuju untuk gak mempermasalahkan hal ini. Ternyata pacarnya juga tahu kalau Jungsu udah punya istri. Tapi, kok Jungsu bisa begitu ya? Karena pacarnya itu, menurut teman nonton kamu, gak lebih cantik loh dari istrinya. Saat perjalanan pulang, rupanya keduanya pernah punya usaha startup bersama, tapi gagal. Namun, Jungso masih menjalani kehidupan mewah berkat mertua kayanya. Sementara itu, Jungsu kayak ngerendahin Samuel, yang seorang sarjana dari Seoul National University, tapi kok malah mengemudikan taksi. Dan saat Samuel pinjam uang, Jungsu malahan bilang, "Nggak, jangan deh, aku nggak mau persahabatan kita ini rusak gara-gara uang." Jadi,
Samuel pulang dengan tangan kosong. Malamnya, karena perkataan Soyeon tadi siang, Ujin langsung bersiap untuk bercinta dengan Samuel. Tapi, karena Samuel lagi punya masalah, dia menolak Ujin. Ujin langsung tanya, kenapa kamu? Kamu selingkuh ya jangan-jangan? Lelah dan stres karena masalah taksinya, Samuel berkata, enak aja, kita butuh uang kali kalau buat selingkuh. Tuh, kayak Jungsu. Ya ampun, keceplosan deh dia. Setelah detail cerita tentang Jungsu keluar, Ujin langsung menelepon Soyeon untuk laporin Jungsu. Tapi, sebelum Ujin laporan, Soyeon malahan tanya, kamu nggak apa-apa? Taksi suamimu kerendam banjir. Asuransi juga nggak bisa nanggung. Dia sampai pinjam uang ke Jungsu loh, tapi Jungsu nolak. Ujin kaget banget dengar itu, sampai nggak tahu harus ngomong apa lagi. Malam itu, Samuel mendatangi Jungsu dan ngaku kalau Ujin udah tahu Jungsu berselingkuh. Paniklah si Jungsu. Jungsu bilang, kalau aku sampai cerai gimana? Kamu mau tanggung jawab? Di mana Ujin? Kita samperin deh. Jungsu dan Samuel langsung capcus menemui Ujin. Jungsu langsung sembah sujud di depan Ujin supaya dia nggak ngebocorin rahasianya itu. Tapi Ujin tetap bersikukuh untuk tetap melaporkan perselingkuhan Jungsu kepada Soyeon. Terus tiba-tiba Jungsu lari untuk mengambil ponselnya. Nggak tahu gimana pikiran orang-orang selingkuh ya sahabat nonton. Karena si Jungsu malahan bilang, aku didenda aja deh atas dosaku ini. Sini, aku bayar aja ke kamu. Tapi kamu tutup mulut ya. Jungsu menawarkan sejumlah uang yang sulit mereka tolak. Dan terus memohon-mohon kepada Ujin agar dia nggak ngelaporin ke Soyeon. Aduh, kok bisa begitu ya orang-orang yang selingkuh? Kayak memudahkan masalah deh. Terus, tanpa disangka, Ujin menerima tawaran uang itu dong. Pas pulang, Jungsu marah-marah ke Samuel. Dia bilang, kamu sengaja kan ngasih tahu tentang perselingkuhan aku ke istri kamu karena aku nggak kasih kamu pinjaman uang dan pengen memeras aku. Tapi, Samuel nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma minta maaf. Jungsu dengan kesal pun pergi meninggalkan Samuel. Setelah itu, Ujin nyamperin Samuel. Samuel tanya, kok kamu terima duitnya sih? Itu nggak kayak kamu loh. Tapi Ujin jawab, kan kamu butuh duitnya buat taksi kamu yang kelelep itu. Kagetlah si Samuel. Ujin juga bilang lagi, udah, jangan merasa bersalah sama Jungsu. Dia mah bukan temen kok. Dia nggak bakalan peduli kamu mau mati atau enggak. Sekarang, fokus aja cari mobil baru buat taksi kamu. Dan benar, besoknya mereka berdua mencari mobil baru untuk taksi mereka. Walaupun itu mobil second, tapi itu mobil mahal. Ujin juga mengeluarkan buku catatannya dan mengatakan kalau itu adalah daftar hitam. Dan mereka bertekad untuk memeras orang-orang yang berselingkuh. Waduh, pekerjaan baru nih sahabat nonton. Ada yang mau join nggak? Pagi harinya, Samuel lagi video call sama kakak-kakaknya. Mereka ngebahas tentang ulang tahun ayah mereka yang ke-70. Dan konyolnya, kakak-kakaknya bilang, kalau ayah mereka butuh skuter dan komputer. Ini ayahnya umur 70 apa 17 sih ya, sahabat nonton. Jadi bingung. Ujin juga menemani kakaknya untuk menghadiri konser piano keponakannya. Tapi kakaknya curcol. Intinya lagi susah lah dia. Apalagi punya 3 anak. Mantan suaminya juga nggak kasih dia duit. Tapi Ujin bilang, kayaknya dia berasa bentar lagi dia bisa dapat duit. Dan kayaknya dia bisa membantu keuangan kakaknya. Dan benar aja, Samuel sekarang lagi ngebuntutin seorang pria yang sepertinya mangsa mereka berikutnya. Tentu saja mereka mengincar orang kaya, tapi ternyata orang yang diincarnya itu masuk ke gedung kejaksaan karena takut Samuel lapor ke Ujin. Kayaknya kita nggak bisa nih incar orang ini. Kalau ada apa-apa, kita bisa masuk penjara loh. Tapi Ujin bilang, kita tetap harus incar orang ini. Namun, Ujin tiba-tiba dipanggil manajernya, sehingga mereka mengakhiri percakapan itu. Manajer Ujin marah-marah karena saat hendak membersihkan kamar itu sangat kotor sekali. Ujin dan manajernya menemukan adanya tanda-tanda perselingkuhan di kamar itu. Kebetulan ada smartwatch yang tertinggal, dan Ujin menelepon orang yang menyewa kamar. Seorang wanita datang untuk mengambil smartwatch itu, tapi Ujin terlebih dahulu mencatat alamat wanita itu dan mengirimkannya kepada Samuel. Wanita itu berniat untuk mengembalikan smartwatch itu kepada pasangannya, dan Samuel lah yang mengantarkan wanita itu. Saat si wanita bertemu dengan pria itu, segera Samuel memotret mereka. Samuel juga mengikuti mereka dan terus memotret mereka. Ujin dan Samuel bertemu di depan rumah pria beristri itu untuk membahas langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan. Mereka juga jadi tahu kalau istri dari pria itu tuh sedang hamil. Tapi karena Samuel mengantuk, Ujin dan Samuel memutuskan untuk tidur di motel terdekat untuk istirahat. Pas di motel, mereka malahan membahas tentang hubungan seks mereka yang sudah lama tidak berkembang. Karena sepertinya keduanya udah sama-sama males gitu. Lalu mereka mencoba untuk memuji satu sama lain, yang katanya bisa membantu untuk merangsang nafsu mereka. Namun, hasilnya tetap nihil, dan mereka memutuskan untuk tidur aja. Subuh-subuh mereka bangun untuk mengawasi gerak-gerik pria beristri itu. Dan sekarang kita tahu,
kalau ternyata wanita dan pria beristri itu satu tempat kerja. Dan saat istirahat makan siang, pria dan wanita itu melakukan hubungan di dalam mobil. Dan di tempat parkiran yang sama saat Samuel mengantar wanita itu, saat wanita itu mengantarkan smart Porsche si pria. Gak mau dong kehilangan momen, Eugene dan Samuel memvideokan aksi pasangan selingkuh itu. Saat pasangan itu sedang melakukan asik-asik. Setelah mendapatkan bukti yang layak, Eugene dan Samuel mulai mengancam pasangan itu dengan mengirimkan rekaman video mereka sedang berselingkuh dan meminta uang. Tentu paniklah si pria ini. Tapi si wanita mengatakan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi aja. Cuma ya si pria nggak mau lah, mendingan bayar aja yang ngancam mereka. Tapi si pria minta si wanita untuk patungan bayarnya. Ribut besarlah pasangan berselingkuh ini gara-gara ancaman uang. Dan si wanita pun mengancam akan melaporkan kejadian perselingkuhan ini kepada istri sahnya. Hari H pun tiba. Samuel sangat ketakutan karena baru kali ini dia memeras orang. Dan benar, si pria menaruh uang itu di tempat yang diminta. Tapi awalnya Samuel masih takut-takut untuk mengambil uang itu karena dia takut ditangkap oleh polisi yang menyamar. Tapi lucunya, setelah dia berdoa, Samuel jadi mendapatkan kekuatan untuk mengambil uang itu. Saat sampai di rumah, ternyata pria itu hanya membayar setengah dari yang mereka minta dan menyelipkan surat yang isinya minta maaf dan tolong jangan bongkar perselingkuhannya karena dia ingin menjaga keluarganya. Pria itu berjanji untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi. Waduh, klise banget lah ya ini. Hari ulang tahun ayah Samuel pun tiba. Di sana, Eugene dan Samuel bahkan mentraktir seluruh keluarga. Seluruh keluarga kaget, namun senang dengan hal itu. Tidak sampai di sana, Eugene juga menemui kakaknya dan memberikan uang agar keponakannya bisa terus belajar piano. Gimana awal cerita drama ini sahabat nonton? Penasaran nggak dengan kelanjutannya? Jangan lupa saksikan minggu depan ya. Sampai jumpa!